Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahil gawi sultanuh al-wadihi burhanuh al-mafsud fi wujudihi karamuhu wa ihsanuh. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرابة. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن عمل لا يرفع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع ومن هذه الأربع. رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني واعف عني. أما بعد. Yang kami hormati para sepuh, para alim ulama, para habaib, para pemimpin umat, wabil khusus guru kita semua Buya Yahya. Kita doakan beliau Buya Yahya mata'anallah bituli hayatih. Semoga Allah memanjangkan umur beliau, memberikan kepada beliau rizki yang halal, tayyiban, mubarakan fiha ala kulli hal. Dan semoga Allah Jalla Jalaluh selalu menjadikan beliau perantara, wasilah antara kita dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami cintai para hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah Allah kumpulkan kita di tempat penuh berkah ini, di malam yang mulia ini, dalam rangka sama-sama kita merayakan, mengagungkan, membesarkan, memperingati hari dilahirkannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka perayaan Maulid Nabi semacam ini hakikatnya adalah ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita malam ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita di malam ini dijadikan umatnya Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi Musa meminta kepada Allah, ya Allah, jadikan aku umat kekasihmu Habibina Muhammad. Tetapi permintaan Nabi Musa ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kita lahir sudah otomatis menjadi umatnya Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kumpulnya kita malam hari ini adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang sangat besar ini. Bahkan perayaan Maulid Nabi semacam ini hakikatnya adalah menghidupkan daripada syiar-syiar agama Allah Jalla Jalaluhu azamatuh. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu beliau mengatakan, "Man 'azzama maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad ahyal Islam." Barang siapa yang dia mengagungkan, membesarkan, merayakan hari dilahirkannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqad ahyal Islam, maka sungguh dia menghidupkan daripada syiar agama Allah Jalla Jalaluhu azamatuh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka di malam ini mari kita pertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus makin percaya, yakin, iman di dalam hati kita akan hakikat Allah Subhanahu wa taala, dan juga beriman kepada rukun iman yang ada 6. Dan ketahuilah bahwasanya rukun iman yang terakhir adalah iman kepada qada dan juga qadar. Apa itu iman kepada qada dan qadar? Qada adalah keputusan Allah Subhanahu wa taala tentang takdir nasib manusia, yang ditulis takdir manusia ini di lauh, di atas langit ketujuh, tempat bernama lauh, lembaran tempat ditulis takdir manusia, yang pada malam 12 Rabiul Awal lauh pun berubah nama menjadi Lauhil Mahfuz. Dalam surat Al-Buruj ayat 21 dikatakan fi lauhim mahfuz. Maka lauh itu tempat rahasia tentang takdir nasib manusia ditentukan oleh Allah. Mahfuz, malam 12 Rabiul Awal dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Pintu langit dunia di malam kelahiran Nabi dipenuhi oleh malaikat-malaikat hafazah, sehingga tidak ada para jin yang dapat mencuri berita tentang nasib dan takdir seorang manusia.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat As-Saff, yaitu satu surat setelah surat Yasin ayat ke-6 sampai ke-10 dikatakan, inna zayyana as-samaa'a bizinatinil kawakib wa hifdzam min kulli syaitanim marid. Sesungguhnya kami hiasi langit-langit dunia dengan bintang-bintang gemerlap, bintang-bintang berkilau, dan sesungguhnya kami jaga langit dunia dengan malaikat-malaikat hafadzah. Qadha, harus kita beriman kepada qadha. Takdir kita sudah ditentukan jauh-jauh hari sebelum kita dilahirkan ke dunia ini. Dan qadha sifatnya sudah final, sudah keputusan akhir, gak bisa dirubah lagi dengan doa, dengan amalan apapun. Itu keputusan final dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jangan lupa kita juga harus beriman kepada qadar. Apa itu qadar? Adalah takdir, keputusan Allah Subhanahu wa taala tentang nasib dan takdir manusia yang ditulis ketika kita berusia 4 bulan di dalam perut kandungan ibu kita. Kita belum lahir ke dunia, belum tahu akan lahir selamat atau tidak. Takdir kita sudah ditentukan ketika kita berusia 4 bulan di dalam rahim perut ibu kita. Kursinya mana tadi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Arba'in Nawawiyah dikatakan bahwasanya faqala as-sadiqul masduq, maka berkatalah nabi yang paling benar dan nabi yang dibenarkan perkataannya. Nabi bersabda, inna ahadakum la yujma'u khalquh fi batni ummih arba'ina yawman nutfah. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian la yajma'u khalquh, dulu di awal penciptaannya, fi batni ummihi, di perut, di kandungan perut ibunya, di rahim ibunya, arba'ina yawman, selama 40 hari, nutfatan, berupa sperma. Mohon maaf majelis mulia, ilmu harus disampaikan. Kita dulu 40 hari di dalam rahim ibu kita berupa air mani. Thumma, kemudian kata Nabi, yakunu alaqatan mithla dhalik, berubah bentuk menjadi segumpal darah. Mithla dhalik, 40 hari juga. Total berapa hari Bapak Ibu? 80 hari kita berubah menjadi segumpal darah. Thumma, kemudian kata Nabi, yakunu mudghatan mithla dhalik, berubah bentuk menjadi segumpal daging. Mithla dhalik, 40 hari juga. Total berapa hari Bapak Ibu? 120 hari. Berapa bulan 120 hari? 4 bulan. Setelah sempurna masa 4 bulan, fayursalu ilaihil malak, kemudian diutuslah seorang malaikat. Fayanfukhu fihi ruh, maka ditiupkan ruh ke dalam si calon bayi tadi. Wa yu'maru bi arba'i kalimat, dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang 4 hal. Takdir kita, kitanya belum lahir sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di Cirebon di Indonesia ini ada namanya acara 4 bulanan. Kalau di sini namanya apa nih di Pejambon? Hah? Ya pokoknya itulah ya. Harusnya namanya jangan aneh-aneh. Harusnya pas acara 4 bulanan di depan rumah bikin spanduk, selamat datang di acara penyambutan malaikat Mikail. Datang seorang malaikat, yaitu malaikat Mikail. Fayanfukhu fihi ruh, kemudian malaikat Mikail sebelum meniupkan ruh membentuk calon janin tadi. Diberikan tangan, kedua tangan dengan masing-masing jarinya yang 5. Dibentuk sedemikian rupa, fi ahsani takwim. Kemudian diperintahkan oleh Allah untuk menulis tentang 4 takdir manusia, tentang 4 qadar manusia yang harus kita beriman dengannya. Yang pertama, bikatsbi rizqih, ditulis urusan rizkinya. Maka kita umat Islam, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ari Maturidi,
harus percaya dengan hadis ini bahwasanya urusan rizki kita umat Islam, rizki manusia bahkan hewan-hewan, semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala jauh-jauh hari sebelum kita lahir ke dunia. Maka hai umat Islam, jangan sumpek urusan rizki, jangan bingung urusan rizki. Kok besok mau makan apa, beras lauknya dari mana, kok bingung. Gimana ini umat Islam ada yang model begitu? Jangan. Dikatakan bahwasanya apa? Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad beliau mengatakan tentang konsep rizki. La yakthuru hammuk ma guddir yakun. Jangan engkau bikin sumpek dirimu urusan rizki. Ma guddir yakun. Sesungguhnya rizki yang udah akan untukmu pasti akan datang kepadamu. Kalau udah rizkinya kita di rumah datang itu rizki ngetok pintu. Assalamualaikum Bu Haji, ada apa? Ini ada nasi kotak nih, nasi kuning bekas tadi acara khitanan di rumah, lebihan saya kasih ke rumah. Sore-sore itu nasi kuning yang beli berasnya kita bukan Bu, yang ngulek kunyitnya kita bukan, yang beli kita, yang masak kita bukan, ternyata yang makan adalah kita. Itu namanya rizki. Tadi Habib minum tuh habis 1 botol. Itu yang beli airnya Habib bukan? Uangnya Habib bukan? Yang bawa ke panggung Habib bukan? Yang minum Habib, manfaat. Maka itu namanya rizki. Maka urusan rizki jangan sumpah. Karena mindset kita sudah tertancap apa? Sudah salah konsep rizki. Dipikir rizki itu uang. Uang itu rizki. Nggak dapat uang, nggak dapat rizki. Iya Bib, hari ini saya nggak ada uang ini. Berarti Allah sedang mempersempit rizki saya. Rizki itu tidak hanya uang. Al-Imam Ibn Ruslan dalam kitabnya Sofwati Zubat, beliau mengatakan, warizku ma yanfa'. Rizki adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagimu. Engkau masuk sebuah masjid di rest area. Masjidnya ada AC-nya, adem kita 20 menit di dalam tuh masjid. Maka itu namanya rizki. Rizki tidak harus dimiliki. Yang penting bermanfaat bagi kita, itu namanya rizki. Walaupun rizki dimiliki, hak milik kita, tapi kok yang nikmatin orang, itu namanya bukan rizki. Punya rumah sampai 4, satunya di puncak. Jarang didatengin. Yang tinggal siapa? 2 pembantu. Tukang kebun 1, pembantu 1. Nikmat hidup dia di puncak. Dia nggak bayar listrik, perabot yang ngisi bukan dia, yang menikmati mereka. Maka itu namanya rizki. Rizki tidak harus dimiliki. Maka dalam cara mendapatkan rizki, memiliki rizki, itu hakikatnya adalah ujian bagi kita manusia. Yang lulus dalam ujiannya, mengambil dengan cara yang halal, tidak zalim dalam mengambilnya, maka dia lulus urusan dunia dan akhiratnya. Tetapi jika engkau mengambil misalnya hak ahli waris, mentang-mentang engkau kakak sulung, engkau ambil semua urusan waris adik-adikmu, engkau bos, engkau potong gaji semua karyawanmu, bawahanmu, engkau zalim, engkau mengkhianati amanat yang diberikan seseorang kepadamu, dipercaya kepadamu, engkau khianat, maka engkau gagal dalam urusan takdir Allah, dalam urusan rizki. Maka jangan sampai mengambil rizki yang haram. Kalau biasa mengambil rizki yang haram, lihat, bentar lagi anaknya bakal sakit, masuk rumah sakit biaya mahal. Rizkinya pasti keluar kalau ngambil dengan cara yang haram. Toko kebakaran di pasar, jangan-jangan aku bikin tuh toko dengan rizki yang haram. Hati-hati. Anak kecelakaan, hati-hati, jangan-jangan ada rizki yang haram. Maka jangan sampai engkau mengambil rizki yang haram, carilah rizki yang halal. Maka hai engkau para suami, carilah mulai malam ini rizki-rizki yang halal. Jangan engkau bangga dengan rizki yang haram. Bahkan kata Nabi dikatakan, hai para suami,
Sesungguhnya ketika seorang suami menggerakkan anggota badannya, maka Allah turunkan bagi sang suami tadi rizkinya suami, rizkinya istri, rizki anak-anaknya, dan rizki semua orang yang ditanggungnya di dalam rumah tangganya. Allah berikan rizki yang penuh berkah. Tetapi kalau istri yang kerja, suaminya tidak kerja, Allah hanya turunkan bagi si istri tadi hanya rizki istrinya saja. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka di malam ini mari kita sama-sama mengambil berkah dari maulid Nabi ini, dengan mudah-mudahan Allah menjadikan keluarga kita keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, amin. Diberikan anak-anak yang soleh dan solehah, amin. Tetapi untuk menjadi keluarga yang samawa, tidak hanya cukup dengan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah berdoa, engkau harus berikhtiar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berusaha. Maka para ulama dalam kitab Munakahat bab pernikahan membagi ada tugas-tugas yang wajib bagi para suami, dan ada tugas-tugas yang wajib bagi para istri. Bu, ibu, lanjut atau sudah? Tugas yang wajib bagi para suami. Suami setelah menjadi suami, maka dia wajib yang namanya kerja. Dulu waktu masih perjaka, kerja hukumnya sunnah. Cari nafkah hukumnya sunnah. Tapi kalau sudah statusnya jadi suami, pagi akad, besok pagi hari kedua harus udah punya kerjaan. Wajib dia cari nafkah. Nggak boleh suami kok pengangguran, nggak boleh. Nggak berkah hidupnya, nggak berkah. Maka hai para suami, jangan pasang level ketinggian. Nggak bakal kerja seumur hidup, susah nanti. Maksudnya gimana, Beb? Maksudnya adalah, ya kemarin sebenarnya Bib ada yang nawarin saya kerja. Cuma masa saya ditawarin kerja gajinya lumayan. Masa saya kerja ngaduk pasir sama semen? Terus kenapa? Karena halal. Iya, saya kan S3 Habib. Masa profesor doktor ngaduk semen sama pasir? Saya tolak langsung. Terus pengennya kerja apa? Saya pengen kerja langsung jadi manajer, langsung jadi direktur. Kira-kira Bu, besok bakal kerja nggak tuh suami model begitu? Nggak bakal dapat kerja, ditutup pintu rizkinya. Tapi mulai dari awal, semua mulai dari bawah, dari kosong. Ya, mulai jadilah tukang yang jujur, yang adukan semennya disukai oleh kepala mandornya. Sehingga dilihat 3 bulan kerjanya benar, jujur, tuh semen utuh, nggak dipaling tiap hari. Maka apa? Dia naik pangkat jadi wakil mandor. Nggak lama setahun kemudian dia naik pangkat jadi pemilik, pembantu di TB milik perusahaan bosnya. Naik pangkat terus hingga menjadi manajer karena kejujurannya dalam bekerja selama 3 tahun ini. Maka harus mau ngerjakan apapun. Dan kalau sudah kerja, kata Nabi, cari kerja yang halal. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Jangan biasa makan makanan yang haram. Jangan. Cari rizki yang halal. Walaupun sedikit tapi itu penuh berkah. Kemudian seorang suami setelah menjadi suami, dia harus berkata, harus bisa berkata kepada istrinya, wahai istriku, kata suaminya, uangku, uangmu. Uangmu, apa Bu? Nyaut ya Bu ya? Ibunya banyak gak ada yang nyaut nih. Habib tanya jawab. Suaminya ngomong harus bisa berkata kepada istrinya, wahai istriku, uangku, uangmu. Uangmu, uang istri adalah dalam Islam diatur uang suami adalah uang istri karena suami wajib ngasih nafkah tiap hari dengan rinciannya nanti. Tetapi wahai istriku, uangmu adalah uangmu, uangnya istri. Dalam Islam nggak ada konsep uangku, uangmu, uangmu, uangku, nggak ada.
Konsep bareng-bareng nggak ada. Sehingga cerai ribut di pengadilan agama. Diputus oleh hakim. Wahai ibu, ibu terceraikan oleh suaminya. Si ibunya protes. Pak Hakim, saya protes. Kenapa? Itu kulkas yang ada di rumah, belinya patungan itu. Bahkan itu rumah yang kami tinggali sekarang, pasir sama semen yang beli saya istri. Batu bata sama gentengnya yang beli suami. Nah cerai, kira-kira gimana? Istrinya nuntut, Pak Hakim saya minta harta gono. Namanya nggak enak gono gini. Nggak ada dalam Islam gono gini. Maka dalam Islam diatur uang suami, uang istri, tapi uang istri adalah uang istri. Maka suami bu, kalau datang ke ibu, minta uang, maka konsepnya peminjaman, hutang, dicatat. Papa udah ngutang ya 30 juta gitu. Dicatat. Ya, nggak ada uang bareng-bareng dalam rumah tangga. Yang bikin rumah suami, yang ngisi perabotannya suami, sehingga kalau cerai istri langsung dikeluarkan dari rumah suaminya. Selesai urusannya. Lanjut atau sudah? Bu, ibu, ada di akhir majelis ada ibu-ibu nanya ke Habib. Habib, saya mau tanya, saya mau tobat, Habib saya khilaf. Kenapa ibu? Iya Habib. Emang nasib saya nih punya suami pelit, medit, kikir, bakhil. Kalau di Pejambon nih namanya apa tuh? Koret, bolehlah. Kok nasib saya punya suami modelnya begitu Habib? Terus kenapa bu? Apa yang mau ditanyakan? Masalahnya Habib tadi malam saya udah gak kuat lagi. Terus tadi malam saya meraba celana suami saya yang digantung. Saya cari di kantongnya, saya raba ke mejanya, sampai ketemu Habib di kantong celananya suami saya. Ketemu apanya bu? Ketemu dompetnya. Saya buka dompet suami saya ambil uangnya berapa lembar. Bu, ibu, begitu halal atau haram? Halal atau haram? Halal. Masya Allah ibu-ibunya, baik Habib malam ini saya akan beraksi katanya. Nih bapak-bapaknya pulang, dompetnya diumpetin ya, fatwanya sudah halal dari Habib Hisham. Diumpetin di tempat terpencil ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, halal dengan 2 syarat. Pertama, engkau harus punya suami yang modelnya kikir, pelit, medit. Oh Bib, alhamdulillah suami saya mah dermawan. Ya, maka nggak boleh dia ngambil. Kedua syaratnya, ambil secukupnya, jangan mumpung lagi penuh dompetnya diambil semua ya. Nggak boleh, haram. Ambil secukupnya. Bu, ibu, biasa dapat uang belanja berapa sih sehari? Berapa bu sehari? Kata ibu tadi yang protes ke Habib, Habib saya ini sehari dapat uang belanja 20.000. Bu, 20.000 cukup apa enggak kira-kira? Cukup apa enggak? Waduh enggak pak, gimana tuh pak? Ya Habib nggak cukup, kenapa? 20.000 itu buat sarapan, makan siang sama makan malam. Itu buat saya, istri, buat suami, anaknya 3. Kira-kira cukup apa enggak tuh bu? Ya sekarang di majelis ini ngomong, kira-kira pengennya berapa sih pengennya? Pengennya berapa bu? 100 cukup, 100. Masya Allah ibu-ibunya soleha semua tuh pak. 100 sehari 3 juta sebulan. Gimana Pak, bisa sanggup atau tidak ini? Ya 50.000 deh jalan tengah. Bahkan tadi pagi suami saya cuma ngasih 10.000. Jadi saya terpaksa ngambil dari dompet. Halal atau haram? Halal selama suaminya pelit dan ngambil secukupnya. Jadi mulai malam ini, kapan tiap pagi suaminya ngasih uang kurang dari 50.000, gampang, gak usah berantem. Gak usah adu mulut, tinggal baik nanti malam saya akan beraksi, kan begitu.
tinggal ambil kurangnya selesai. Suaminya juga udah paham, oh kok duit di dompet kurang 25.000, oh bener istri saya ngambil tadi malam, gitu kan enak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Suami setelah menjadi suami, maka dia wajib memberikan rumah kepada istrinya. Wajib, pagi akad malam rumahnya udah ada. Bu, ibu, sudah dapat rumah bu? Sudah dapat rumah belum? Alhamdulillah bib, istri saya kasih rumah ala kadarnya. Apakah cukup? Tidak. Syariat Islam menuntut suami wajib memberikan rumah kepada istrinya yang rumahnya selevel istrinya. Maksudnya gimana bib? Dulu, hei para suami, bayangkan engkau waktu dulu ngelamar datang ke rumah calon istrimu, calon mertua, lihat. Jangan ngelamar tuh padu ngelamar aja nunggu jawaban iya atau tidak. Jangan, lihat rumah orang tuanya istri. Lihat rumah calon mertuamu. Oh iya bib, dulu waktu saya ngelamar saya lihat rumah mertua saya tipenya tipe A. Kamarnya 3. Dapurnya ada dapur bersih, ada dapur kotor. Bahkan di halaman belakang ada kolam renangnya walaupun kecil. Maka ketika engkau nikahi anaknya, engkau wajib memberikan rumah seperti minimal seperti rumah orang tuanya. Bu, ibu, rumahnya naik level atau turun level ini? Naik atau turun? Kalau turun suami dosa besar. Kalau naik pahala besar bagi suami. Bahkan tidak hanya rumah yang harus level istrimu, perabotan isi dalemannya juga harus selevel istrimu. Maksudnya gimana? Tanya waktu ngelamar, Pak, Bapak, putri Bapak nih calon istri saya yang bakal saya lamar, biasanya kalau minum tuh gimana? Cara minumnya gimana? Iya, kalau istri saya mah nggak mau repot. Kalau mau minum, dia tinggal pencet. Pengen air es, keausan siang-siang, tinggal pencet. Pengen ngopi air teh, tinggal pencet. Maka suaminya harus beli apa bu? Dispenser wajib. Karena dulu waktu tinggal sama orang tua biasa pakai dispenser, maka suami harus beli dispenser. Nggak cukup suami hanya ngasih kendi saja, nggak cukup. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sampai segitunya syariat Islam mengatur. Ini kewajiban bagi suami. Maka suami pilihannya 2. Kalau nyari istri jangan yang biasa tinggal di istana mewah. Susah ngasih rumahnya ya Pak ya. Ini yang belum nikah nanti ngelamar carilah rumah orang tuanya itu yang sederhana. Yang kau kasih rumah sederhana selesai urusanmu. Rumahnya tadi tidak harus beli, ngontrak boleh, ngontrak. Ya. Minjem kalau ada yang mau minjemin juga boleh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tugas ketiga bagi suami setelah menjadi suami, maka dia wajib memberikan pakaian kepada istrinya. 1 setel dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dasternya, baju hitam, jubah hitam luarannya, kerudungnya, kaos kakinya. Yang di tangan apa bu namanya bu? Mensetnya, tasnya, sepatunya, sendalnya itu 1 setel. Dalam 1 tahun wajib ngasih 2 setel. Bu, ibu, tahun ini udah dapat 2 setel. Ya minimal Idul Fitri 1 setel, Idul Adha 1 setel. Udah dapat belum bu? Belum. Waduh ini gimana ini? Coba Habib tanya, 3 tahun yang lalu sudah dapat belum? Belum juga. Maka pulang dari majelis tagih ke suaminya, wahai suamiku, papa engkau utang 6 setel. Itu wajib ngasih 2 setel setahun. Aduh Habib, saya ini sudah nyicil rumah, udah keluar biaya nikah, saya nggak sanggup lagi ngasih 2 setel setahun. Kalau nyicil boleh nggak Bib? Maksudnya gimana? Ya gajian bulan ini beli dasternya dulu, gajian bulan depan beli tasnya, boleh atau tidak bu? Boleh. Yang penting 1 tahun wajib ngasih 2 setel. Kan ngenes istri kita pak, ke pasar berangkat sendiri naik angkot naik beca, nyampe pasar milih daster sendiri, bayarnya pakai uang, pulang seneng sendiri, itu namanya ngenes.
Kesian istri kita. Maka kalau ingin keluarga sakinah mawaddah warahmah, suaminya harus cerdas. Mama, ada apa, Pak? Mama udah masuk kamar belum? Ngeliat tuh ada hadiah di atas ranjang. Biasa hadiah tahunan. Oh, istrinya langsung senang masuk kamar, buka kado, dibuka hadiahnya, isinya apa, Bu? Daster batik Pekalongan. Dilihat, Masya Allah, baru. Istri tadi senyum-senyum, mesem-mesem sendiri. Seneng bukan dapat karena dapat daster baru. Seneng karena ternyata warna dasternya warna favorit kesukaan istrinya. Apa? Dasternya warna hijau toska. Seneng ngelihat warnanya. Berarti suami saya udah 10 tahun kawin sama saya, masih ingat warna kesukaan saya. Gimana nggak sakinah keluarga begitu? Ngelihat sepatunya dicobain. Pas dicobain takut kesempitan, ternyata sepatunya pas ibu-ibu. Suami istrinya seneng lagi. Kenapa? Bukan karena dapat sepatu baru, bukan mereknya yang bagus, bukan. Tapi karena suami udah 10 tahun kawin sama saya badannya sudah ngegemuk, sudah ngelebar, tapi suami tetap tahu ukuran sepatu istrinya. Ya, seneng masih ingat ukuran sepatu. Pak, Bapak, sepatu istri masih ingat nggak ukurannya? Ingat? Masya Allah, udah dibeliin belum itu? Masya Allah. Lanjut atau sudah? Suami ketika menjadi suami, maka dia wajib memberikan makan kepada istrinya sehari 3 kali. Sarapannya, makan siangnya, makan malamnya. Semua makanannya harus sudah dalam keadaan matang. Gak cukup suami hanya ngasih uang belanja pagi-pagi. Gak cukup suami ngebelikan sayur mayur yang mentah, bawang mentah, ngasih ke istri suruh dimasak, gak cukup. Kewajiban suami adalah memberikan makanan dalam keadaan matang. Bu, Ibu, itu suami ngasih makannya udah matang belum? Belum ya, masih mentah ya. Kurang lagi, gimana gak zalim suami begitu? Ada gak suami durhaka, Ibu? Ada. Kayak apa suami durhaka? Yang berangkat ke warteg siang-siang sendirian, nyampe warteg makan sendirian, pulangnya kenyang sendirian, gak dibawain bungkusan buat istrinya. Maka itu namanya suami durhaka. Gak boleh begitu. Suami wajib memberikan makan kepada istrinya 3 kali sehari. Dan makanannya harus selevel istri. Bu, Ibu, sarapan biasa pakai apa sih? Pakai apa sarapannya biasanya, Bu? Nasi lengko. Apalagi nasi kuning. Berapa bungkus? 1. Pakai gorengan enggak? Berapa gorengannya? 2. Cukup 2 ya. Maka ibu level nih, ibu-ibu yang hadir kapan sarapan wajib dikasih nasi kuning 1 bungkus. Gorengannya berapa tadi, Bu? 2. Maka suami wajib ngasih makanan selevel nasi kuning tiap sarapan. Tapi jangan tiap hari, sebulan full 30 hari tiap sarapan nasi kuning. Sampai enak ngelihat nasi kuning. Enggak, gantilah hari ini nasi kuning, besok nasi lengko, besoknya bubur ayam, besoknya lontong sayur. Yang penting selevel nasi kuning. Tiba-tiba besok paginya suaminya ngasihnya itu, Bu, turun level, ngasih nasi kucing. Tahu nasi kucing? Nasi kucing tuh bukan nasi bekas makan kucing, bukan. Nasinya kecil ya, lauknya lucu. Turun level, maka suaminya dosa. Biasa level nasi kuning, turun jadi nasi kucing, nggak boleh. Tapi kalau alhamdulillah Habib, istri saya tiap pagi saya kasih nasi goreng seafood, maka pahala besar bagi suaminya tadi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Takdir Allah, nasib, emang nasib. Laki-lakinya orang Pejambon sederhana, hidupnya sederhana, orang Pejambon. Takdir Allah, emang nasib baik nikah dengan putri kerajaan Kesultanan Turki. Kebayang gak, Bu? Laki-lakinya orang sederhana nikah dengan putri sultan kerajaan Turki. Yang pagi makannya kebab, siang makan nasi kebuli,
sore minum susu onta sama sambosa, malam dia harus makan kambing guling. Maka suami tadi kok kawin sama putri kerajaan Turki, dia wajib tiap hari menyediakan makanan selevel istrinya. Kira-kira sanggup nggak nih yang mau kawin nih? Sanggup apa enggak tuh tiap hari begitu? Seumur hidup sampai salah satunya meninggal. Nggak sanggup ya? Maka cari istri yang dikasih sayur asam, selesai urusanmu. Yang dikasih tempe goreng, tahu goreng udah seneng luar biasa. Cari yang gampang dikasih makan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka ini tugas-tugas bagi suami. Maka jika suami melakukan tugasnya, maka insya Allah keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. PR-nya satu, jangan saling nuntut, tapi laksanakan kewajiban masing-masing. Istri jangan nuntut suaminya, suami jangan nuntut istrinya. Istri kok nuntut, kenapa uang gaji suaminya kurang setiap bulan? Akhirnya suaminya lembur. Akhirnya apa yang terjadi? Tidak berangkat suami dari kerjanya, berangkat ke tempat kerja kecuali istri masih tidur, dan tidak suami pulang dari tempat kerja kecuali istrinya sudah tidur. Istri merasa perhatian kasih sayang suami berkurang. Kenapa? Suaminya mengikuti tuntutan istrinya agar gajinya naik, dia cari lemburan kerjaan. Jangan saling nuntut, mau sakinah mawaddah warahmah, laksanakan kewajiban masing-masing. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka mudah-mudahan berkah Maulid Nabi ini, keluarga kita oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Diberikan anak-anak yang soleh dan soleha. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita penuh ketaatan. Mudah-mudahan kita menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذريتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين عليها قبلها وأثمم علينا اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهم كما ربوا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. بسم الله. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والله الموافق إلى أقوم الطريق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Terima kasih kami haturkan kepada Al-Habib Hisham Al-Habsi atas tausiahnya. Demikian acara Pejambon bersolawat kami akhiri.